Kemarin dokter Hansen bilang ternyata karena kita menggunakan pupuk kimia berlebihan, tanaman kita jadi goblok. Jadi pokoknya indikatornya aman, nggak ada jamur, terus pupusnya bagus, tingkat normal. Nah, ini kan kenapa nggak bisa diambil? Delok pupusnya gripis-gripis niku kena apa, Pak? Bisa jadi belalang, bisa jadi nggak kuat sama cuaca. Nah, ini kan gripis-gripis semua. Saya nyari satu hari itu hanya dapat satu kresek kecil, karena memang harus benar-benar milih. Iya. Nah itu bisa. Kalau lubang belalang nggak masalah, Pak ya? Gini, Pak, indikator hama kalau satu batang ini dimakan belalang, hanya satu titik dan nggak dilanjutkan lagi, itu bisa dipakai. Tapi kalau langsung ada serangan, wah itu kita tinggal. Misalnya makan di sini, sana ada lagi, wah itu sudah nggak bisa jamin dipakai. itu Walaupun ada yang sehat itu ya. walaupun ada yang sehat. Sip. Ini bukan jadi gini loh, ini ketika tidak diserang hama itu sama aja jadi Vietnam. Bukan semangka tapi yo nggak disenengi gitu Nggak aja. disenengi hama. Kalau nggak disenengi hama berarti bisa minim serangan. Terus usia tanaman gimana? Bebas. Biasanya tanaman yang muda itu kan sangat jarang dimakan hama. Itu bisa dipakai enggak tanaman Enggak, muda? mesti Pak. Saya itu 10 tahun nek tanaman muda disenengi hama yo habis. Baru mupusnya habis. Tapi kalau ternyata tanaman itu muda dan bagus itu tetap Ambil aman. Jadi pokoknya indikatornya aman, nggak ada jamur, terus pupusnya bagus, tingkat normal. Nah, ini kan kenapa nggak bisa diambil? Delok pupusnya gripis-gripis niku kena apa, Pak? Bisa jadi belalang, bisa jadi nggak kuat sama cuaca. Nah, ini kan gripis-gripis semua. Ramuan ini kan kita penyemprotannya kan hanya ngabut tinggi sekali, Bang. Jadi pesan seumpama dia ramuan kita bisa ngomong, dia ngomong apa sih ke tanaman itu? Jadi ini kalau ini ternyata benar elisitor, ini tanaman yang dari bagus-bagus ini itu ketika disemprotkan itu menularkan. Kalau mau bagus yang kamu harus kerjakan itu menghasilkan ini. Itu loh sama tanaman yang disemprot. Berarti dia maksudnya mengambil sari makanan dari tanah. Ya, yang ngambil makanannya tetap dari tanah. Nah, tapi dia hanya memicu untuk akar ini bekerja. Nah, kalau kemarin dokter Hansen bilang ternyata karena kita menggunakan pupuk kimia berlebihan, tanaman kita jadi goblok. Oh, berarti Enek unsur hara di sekitar kita. Kulino makan McD, Pak. Iya, makanya eneng warung-warung cilik. Allah, gelem ngono lho. berarti ini sifatnya pemerintah tanaman yang kita Betul. sergap. Jadi menyadarkan, Pak. Membuka organ. Menyadarkan bahwa tanganan yang sekitar kene ya weh lho syukurono. Nah, ini menarik bagaimana melihat respon tanaman terhadap sinyal-sinyal yang disampaikan itu. Cara kerjanya kayak apa ini yang sederhananya bahasa publik itu? Jadi cara kerjanya si tanaman itu menerima tadi zat kimia, signal, lalu tadi saya sampaikan dengan menerima signal itu lalu ada genetik yang diaktifkan, ada dipasifkan, dan mana yang diaktifkan itu lalu menghasilkan bahan-bahan yang biosintesis namanya ya di dalam tanaman tersebut, dan sangat tergantung dari signalnya dan zat kimianya. Itu bahan-bahan yang dihasilkan bisa sangat berbeda-beda. Selamat siang Sobat Tani, saya berada di Blora, tepatnya di Desa Getas, Kabupaten Cepu, Blora. Kita sekarang lagi praktek pembuatan biosaga. Ini kita lihat praktek pembuatan biosaga yang dipandu langsung oleh Matansar, Penggagas Biosaga.
Nah, mengapa harus diremas-remas segini? Itu bukan ajaib gitu. Karena kalau terlalu digiling misalnya pakai blender, bahan kimia yang lain ikut di situ sehingga elisitor yang dibutuhkan tanaman itu malah bisa rusak atau bukan konsentrasinya tidak pas gitu ya, lalu yang lain itu. Jadi ini sangat scientific. Gitu, tidak ada sesuatu, cuma di Indonesia belum biasa. Saya apresiasi sekali terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan para petani. Dan ini sesuai arahan Bapak Menteri. Kita jangan biasa-biasa saja, hari esok harus lebih baik, harus banyak kreativitas dan inovasi. Jadi ini bukti kalau bisa bikin sendiri bahan-bahan sekelas gini, kenapa mesti beli? Efisiensi biaya petani nggak akan ngeluh. Petani tangguh, kuat. Terima kasih, semoga praktek ini bermanfaat khususnya bagi petani di Kabupaten Blora. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih. Matiin lagi. Jadi baru saja teknik menyemprot biosaka pada tanaman jagung. Tidak terlalu dekat dengan tanaman, sekitar 1 meter lebih. Polanya kabut-kabut aja, daunnya nggak sampai basah. Karena ada dampak kalau kena daun langsung sehingga agak dhuwur kabut-kabut. Semakin banyak angin, kata Pak Ansar ini, Pak Ansar, akan semakin bagus. Nah, ini angin kenceng ya. Nah, ini bagus. Ini bisa jadi kita hanya dari sini. Nah, setinggi kayak gini. Tuh udah cukup itu, Pak. Nah, kalau udah disemprot sekali jangan dikasih lagi, udah cukup itu. Ini udah cukup, jangan diulangi lagi. Jadi sekali ini udah ada dampaknya itu. Oh iya, paham semua ya? Paham, semprotnya ilmu gampang. Lama-lama pakai drone nanti, boleh. Tetapi gini Pak, kalau ada yang telaten, kayak gini malah boleh di bawahnya. Oh, langsung di bawah. Dia nggak boleh itu kayak gini. Nah, kayak gini malah nggak boleh. Nggak boleh ngapu, nggak usah ngapu, nggak Kalau apa-apa.